Selamat pagi anak-anak. Ini pertemuan yang kedua untuk bab 2 ya, perkembangan iptek ya. Ini revolusi hijau ini sesi kedua ya. Jadi kalau kita ngomong revolusi hijau itu berarti ada yang hubungannya dengan hijau-hijau lah. Tapi hijau-hijau itu apa? Kita saksikan ya. Revolusi hijau itu artinya ya, pengertiannya itu intinya meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul yang tadinya dikerjakan dengan tenaga manusia secara tradisional. Dengan adanya revolusi hijau ya, petani-petani ini mengerjakan secara teknologi yang lebih maju, lebih modern ya. Bibit unggul ini tentang apa? Itu tentang makanan pokok ya, bukan hijau-hijauan dalam arti tanaman bunga ya, tapi ini memfokuskan pada tanaman pokok yang dimakan manusia. Latar belakang revolusi hijau: hancurnya lahan pertanian. Perang Dunia Pertama, Kedua itu pertanian hancur ya. Kemudian pertambahan penduduk semakin hari semakin bertambah ya. Dunia tetap jalan di tempat, tidak akan bertambah, dunia berkembang tidak mungkin ya. Adanya lahan tidur ya, ada polisi tidur, ada lahan tidur, lahan yang tidak dipakai ya. Upaya peningkatan produksi pangan. Gagasan tentang revolusi hijau ini digagas oleh Thomas Robert Malthus. Nanti ada filmnya, kita saksikan. Ini dampak positif revolusi hijau ini ya. Umur pendek, pendapatan pertanian meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat ya. Ya. Pentingnya teknologi ya. Ini tentunya dampak revolusi hijau ya. Jadi pertumbuhan ekonomi meningkat, makanan pokok semakin panjang, semakin banyak. Tentunya ada dampak negatif. Nah, ini ya, hasil mulai digeser oleh sistem upah ya. Yang kedua, ketergantungan pada pupuk kimia. Jadi tanah di Pulau Jawa ini sudah manja. Kalau tidak dikasih pupuk kimia, maka padi itu tidak menghasilkan hasil yang baik. Oleh karena itu tanah di Jawa ini tergantung pada pupuk kimia dan zat kimia. Jadi kalau kamu beli sayur di pasar, kalau sayur itu bolong-bolong dimakan ular, itu berarti bagus. Jadi petani tidak menyemprot pembasmi hama. Tapi kalau subur-subur di pasar, kangkung, wortel subur, itu bisa dipertanyakan. Biasa petani itu ngasih zat kimia sebanyak-banyaknya. Panca usaha tani, cari sendiri. Panca 5, usaha tani, cari sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai revolusi hijau, Pak Parlim menyiapkan film tentang revolusi hijau. Kita saksikan. Revolusi hijau. Revolusi hijau adalah digunakan untuk meningkatkan produksi pangan terutama jenis makanan pokok. Ini Thomas Robert Malthus tadi ya. Organisasi pertama yang mempelajari kegiatan penelitian tanaman pangan adalah Ford and Solar Foundation. Berhasil mengembangkan berbagai bibit unggul dengan usia pendek sehingga dapat panen berkali-kali dalam setahun. Tahap pertumbuhan revolusi hijau. Tahap 1, panen 1500 sampai 1800 mendorong bibit unggul ke seluruh dunia. Tahap 2, tahun 1800 sampai 1940 menggunakan teknik. Tahap 3, 1,5 luas hasil hidup dan varietas unggul. Tahap 4, gabungan tahap 2 dan 3 yang digunakan untuk negara berkembang. Perkembangan revolusi hijau di Indonesia.
Karena Indonesia adalah negara agraris, maka peningkatan dalam bidang pertanian juga sangat penting. Tahun 1979 sampai 1980, pemerintah mengeluarkan program intensifikasi khusus atau INSUS untuk dilakukan dalam kegiatan pasca panen dan pemasaran. Oke, selain intensifikasi, ternyata Indonesia juga mencetak sawah baru. Iya benar, terutama di daerah Jawa, Bali, dan NTB. Bahkan luasnya sampai 4,3 juta hektar. Hei, apa sih dampak revolusi hijau di Indonesia? Dampak positifnya, yang munculnya tanaman unggul serta menambah penghasilan masyarakat. Kalau negatif ya, akan ketergantungan dengan zat kimia serta resistensi hama. Manfaat iptek bagi manusia. Dapat membawa kita ke zaman yang lebih maju dan modern. Banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan luas sehingga dapat mengurangi pengangguran. Itu yang digunakan untuk Indonesia yang dalam mendapatkan informasi, karena informasi teknologi juga berkembang. Sebenarnya yang ada di Indonesia benar-benar dikeluarkan dengan kualitas. Tujuannya adalah mencontoh seorang yang belajar dan memahami dari berbagai pelajaran. Tujuannya adalah dididik bahwa keterampilan kelas semua yang dapat menjadi belajar dan meningkatkan semangat aktif. Untuk mendapat ilmu dan teknologi. Visi kedua, pengetahuan yang teknologi dapat menyelesaikan pengeluaran biaya menguat dan menghasilan hidup. Alternatifnya, malah menemukan aplikasi yang betul serta mengeluarkan produk asli. Untuk saya, kelompok positifnya kehidupan masyarakat semakin sebentar karena semangat kreativitas menyelesaikan lalu mencari uang dan informasi. Untuk memperketat munculnya sikap positif karena segalanya yang menjadi sikap keselamatan dan menjadi sendiri. Pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Efek kaca, polusi udara, pencemaran air dan tanah, jelasan, perubahan lapisan ozon dan lain-lain. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Buang sampah pada tempatnya, menanam pohon, mengurangi pemakaian CFC, mengulang limbah. Walaupun suaranya tidak begitu mendengar, tapi lihat tulisannya ya. Suaranya tidak begitu jelas, lihat tulisannya. Proyek ekonomi masyarakat. Iptek dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Maka negara dengan iptek yang bagus sudah pasti memiliki ekonomi yang bagus pula. Jelas setiap negara akan berlomba-lomba dalam memajukan iptek masing-masing. Di samping hal itu, iptek juga banyak membawa perubahan mulai dari cara yang sederhana menjadi kompleks. Maka pengambil iptek harus dilakukan dengan Saya kira itu sejarah dan perkembangan iptek pada era global dan dampaknya ya. Jadi revolusi hijau ini memang ada hubungannya dengan iptek. Jadi bab 2 ini ada sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 yang memfokuskan tentang iptek, dampak internet, negatif, positif ya. Kalau revolusi hijau ini bicara tentang makanan pokok ya. Cari juga mengenai panca usaha tani yang dikembangkan oleh IPB. Saya kira itu materi pagi hari ini. Selamat pagi,
Salam sehat di rumah. Terima kasih.